Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video pembelajaran kalkulus. Hari ini kami berempat bakal ngajak kalian buat menjelajahi jembatan rahasia yang menghubungkan antara dunia angka dan dunia visual. Yap, apalagi kalau bukan koordinat kartesian dan grafik persamaan. Mari kita lihat bagaimana matematika sebenarnya membantu kita memetakan dan melihat dunia dengan cara yang berbeda. Sebelum kita masuk ke rumus yang bikin pusing, aku mau nanya dulu deh ke kalian. Pernah nggak sih kalian mikir, kok bisa ya aplikasi Google Maps tahu persis posisi rumah kita? Bahkan sampai ke gang-gangnya. Atau buat kalian yang suka main game, kayak Minecraft misalnya, gimana caranya karakter atau blok yang kalian taruh bisa berpindah tempat dengan sangat akurat di layar komputer. Nah, rahasia dari semua teknologi keren itu ada pada satu konsep matematika yang sangat cerdas. Bayangkan seluruh dunia tempat kita tinggal ini ditutupi oleh jaringan-jaringan raksasa atau grid. Untuk menentukan lokasi di jaringan-jaringan ini, kita butuh yang namanya titik acuan tetap. Inilah yang kita sebut sebagai sistem koordinat. Sistem ini pertama kali ditentukan oleh seorang matematikawan jenius yang bernama René Descartes pada tahun 1637. Namanya mungkin terdengar asing, tapi sistem ini dinamai berdasarkan nama Latin beliau, yaitu Renatus Cartesius. Karyanya sukses merevolusi dunia karena berhasil mengawinkan angka atau aljabar dengan bukti nyata, yaitu geometri. Nah, untuk membedah anatomi sistem ini lebih dalam, silakan rekan saya Abid Rizky untuk menjelaskan. Terima kasih Angel. Halo teman-teman, sekarang bareng saya kita bedah makhluk seperti apa sih koordinat Cartesius ini. Singkatnya, ini adalah sistem untuk menentukan posisi suatu titik pakai dua garis yang saling berpotongan tegak lurus. Coba bayangkan dua garis ini. Garis yang tidur atau mendatar kita sepakati sebut sebagai sumbu X. Sedangkan garis yang berdiri tegak lurus kita sebut sumbu Y. Nah, tempat di mana kedua garis ini saling tabrakan atau bertemu tepat di tengah, itu kita sebut sebagai titik asal atau titik nol dengan koordinat 0,0. Selanjutnya, ke kanan dan ke atas itu positif, sementara ke kiri dan ke bawah itu negatif. Biar gampang aturannya begini. Kalau itu melangkah ke kanan di sumbu X atau ke atas di sumbu Y, nilainya akan positif. Tapi kalau kita melangkah ke kiri dan ke bawah, nilainya negatif. Karena ada dua garis yang memotong silang, dunia koordinat kita ini otomatis terbagi menjadi 4 wilayah besar yang dinamakan kuadran. Pada kuadran 1 itu di kanan atas semua positif. Pada kuadran 2 di kiri atas. Pada kuadran 3 di kiri bawah semua negatif. Dan kuadran 4 di kanan bawah. Coba nih, saya mau tes Angel. Kalau ada titik di posisi kiri atas, berarti dia masuk kuadran mana? Kiri atas, berarti X-nya itu negatif, Y-nya positif. Kuadran 2 dong. Nah, setiap titik di bidang ini punya alamat uniknya masing-masing. Jarak di sepanjang sumbu X kita sebut abssis. Dan jarak di sepanjang sumbu Y kita sebut ordinat. Cara nulis alamatnya wajib di dalam kurung X, Y.
Ingat ya teman-teman, X dulu baru Y, jangan sampai terbalik. Menariknya teman-teman, Profesor James Stewart dalam literatur kalkulusnya terbitan tahun 2021 menyatakan bahwa sistem koordinat ini adalah fondasi paling krusial yang menjembatani intuisi geometri dan kepastian aljabar. Contohnya, kalau ada titik 3,2, artinya dari titik 0 di tengah tadi, kita jalan 3 langkah ke kanan, lalu lanjut 2 langkah ke atas. Gampang banget kan? Oke, sekarang kalau alamatnya menghubungkan banyak titik jadi garis lurus, gimana cara bacanya? Yuk dijelaskan oleh Abid Ibnu Pandegi. Oke, terima kasih Abid Rizky atas penjelasannya super jelas. Halo teman-teman, sekarang kita nak ngobrol sedikit ya. Kalau kita punya titik acak di bidang kartesius, kita bisa tarik garis lurus yang menghubungkan keduanya. Setiap garis lurus itu punya sisi batas. Salah satunya adalah tingkat kemiringan yang dalam matematika kita sebut gradien. Dengan simbol huruf kecil disebut M, rumus nyari gradien itu simpel banget. Perubahan tinggi atau vertikal dibagi perubahan datar disebut horizontal. Atau secara rumus kalkulusnya, Y2 dikurangi 1 per X2 dikurang X1. Garis lurus ini punya KTP atau identitas berupa persamaan umum, yaitu Y sama dengan MX ditambah C, di mana M adalah gradien atau tingkat kemiringannya, dan C adalah konstanta alias tempat garis itu nongkrong, atau memotong sumbu Y saat X-nya bernilai 0. Terkait sifat kemiringan ini, akademisi Ronnie Rosen dan Bruce Edwards menjelaskan bahwa gradien sebenarnya adalah representasi visual dari laju perubahan variabel terikat terhadap variabel bebasnya secara konstan. Ya, hubungan antara garis juga punya drama tersendiri nih. Satu, kalau ada dua garis yang sejajar, itu artinya gradien sama besar atau M1 sama dengan M2. Ini ibarat kata, dua orang yang dalam beriringan, searah tapi sayang banget gak pernah jadian. Kadang gak pernah ketemu atau berpotongan. Set banget ya. Dua, tapi kalau dua garis itu saling tegak lurus, memotong membentuk sudut 90 derajat, maka hasil kali kedua gradien wajib menjadi minus 1 atau M1 dikali M2 sama dengan minus 1. Selanjutnya, kita juga bisa menebak sifat garis hanya dengan melihat nilai gradiennya. Kalau nilai M-nya besar, garisnya bakal kelihatan sangat curam atau terdal. Kalau nilai M-nya positif, garisnya bakal mendaki naik ke arah kanan. Tapi kalau nilai M-nya negatif, garisnya bakal menurun ke arah kanan. Biar makin paham, yuk kita bedah contoh soal ini. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik A 2,3 dan titik B 4,7. Langkah pertama, kita cari dulu gradiennya. Kita punya X1, Y1 sama dengan 2,3 dan X2, Y2 sama dengan 4,7. Kita masukkan ke rumus gradien tadi, Y2 kurang Y1 per X2 dikurang X1 sama dengan 7 kurang 3 per 4 kurang 2 sama dengan 4 per 2, hasilnya adalah 2. Nah, ketemu nih, M-nya adalah 2. Karena M-nya positif, nanti garisnya pasti mendaki naik ke kanan. Langkah kedua, masukkan ke persamaan garis. Gunakan rumus Y min Y1 sama dengan MX min X1, Y min 3 sama dengan 2X min 2, Y min 3 sama dengan 2X min 4, Y sama dengan 2X min 4 tambah 3, Y sama dengan 2X min 1. Selesai. Gampang banget kan? Nah, kalau tadi kita bahas garis lurus saja, gimana kalau garisnya melengkung indah? Silakan Erika untuk membedah grafik fungsi kuadrat. Terima kasih Abid Ibnu. Halo teman-teman semua, di sini kita akan mulai membahas mengenai grafik kuadrat. Jika di fungsi linear itu grafiknya lurus, di fungsi kuadrat yang persamaannya itu punya pangkat 2, bentuk grafiknya itu akan melengkung indah, yang biasa kita sebut dengan sebutan parabola. Bentuk umum dari grafik kuadrat ini ialah Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, cara gampang buat tahu arah dari lengkungan grafiknya itu tanpa perlu menggambar, kita tinggal kepoin aja si karakter A-nya ini. Karakter yang ada di depan X kuadratnya ini. Aturannya gampang banget nih buat diingat. Kalau nilai A-nya itu positif atau lebih besar dari 0, maka grafik parabolanya itu dia akan tersenyum atau terbuka ke atas.
dan memiliki titik balik minimum. Tapi sebaliknya, kalau nilai A-nya itu kurang dari 0 atau negatif, maka parabolanya itu dia akan sedih atau terbuka ke bawah dan punya titik balik maksimum. Selain si A ini, kita juga memiliki satu tokoh penting lagi yang bernama diskriminan. Diskriminan ini memiliki rumus B kuadrat dikurangin 4 dikali A dikali C. Si diskriminan ini fungsinya mirip peramal. Dia bisa memprediksi apakah parabola kita ini bakal memotong sumbu X atau tidak. Ramalannya itu begini. Jika si diskriminannya itu lebih besar daripada 0, maka parabolanya itu akan memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Seperti ini, titik 1, titik 2. Nah, namun jika si diskriminannya itu dia sama dengan 0, maka parabolanya itu cuma mau menyentuh atau menyinggung sumbu X di satu titik saja, di titik yang ini. Pas banget ujungnya di si sumbu X-nya. Namun, jika si diskriminannya itu dia lebih kecil daripada 0, maka parabolanya itu akan sombong dia. Dia akan melayang dan tidak mau menyentuh sumbu X-nya sama sekali. Korelasi geometris ini dipertegas oleh akademisi seperti Michael Sullivan dalam riset College Algebra-nya yang menyebutkan bahwa nilai diskriminan adalah indikator mutlak untuk memetakan akar-akar nyata pada sistem dua dimensi tanpa perlu melakukan kalkulasi titik bantu yang panjang. Nah, biar langsung kebayang nih, mari kita coba untuk mengeksekusi contoh soalnya bersama-sama. Di sini kami sudah menyiapkan dua contoh soal yang bisa kita bahas di sini, yaitu soal pertama. Di sini soalnya cukup unik ya, kita itu disuruh jadi peramal nih, nggak boleh ngegambar. Pertanyaannya itu, tanpa menggambar, tentukan apakah grafik Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X ditambah 5 akan memotong sumbu X atau tidak. Wah, gimana nih? Tenang, caranya itu ternyata nggak begitu sulit. Kita hanya perlu cari diskriminannya aja. Nah, pertama, kita akan tentukan dulu nilai dari A, B, dan C-nya ini. Nilai A itu adalah nilai yang berpasangan dengan X kuadrat. Jadi nilai A-nya itu adalah 1, nilai B itu nilai yang pasangannya sama si X doang, 2. Lalu yang C itu adalah nilai yang jomblo. Dia sendiri di paling pojok kanan itu sendirian, yaitu 5. Setelah kita menentukan nilai ABC-nya, kita bisa memasukkan ketiga nilai itu ke dalam rumus diskriminan, yaitu rumus yang B kuadrat dikurangin 4 dikali A dikali C. Kita masukin nilainya, jadinya 2 kuadrat dikurangin 4 dikali 1 dikali 5. 2 kuadrat itu sama dengan 4, lalu negatif 4 dikali 1 dikali 5, hasilnya itu negatif 20. Jadi 4 dikurangin 20 sama dengan minus 16 atau negatif 16. Jadi diskriminannya itu adalah negatif, ya, kurang dari 0. Maka grafiknya itu dia artinya dia sombong grafiknya. Grafiknya itu tidak mau menyentuh sumbu X. Dia melayang di atas sumbu X. Nah, jawaban untuk pertanyaan ini jadinya adalah grafik parabola untuk persamaan Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X plus 5 itu tidak memotong sumbu X sama sekali. Jadi untuk pertanyaan yang seperti ini, walaupun kita tidak boleh menggambar atau melihat grafiknya, kita cukup tahu nilai diskriminannya aja untuk melihat apakah graf si parabolanya itu memotong sumbu X atau tidak. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan coba untuk membahas soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini pertanyaannya, buatlah sketsa grafik untuk persamaan Y sama dengan X kuadrat min 4X ditambah 3. Nah, sebelum kita mulai ke bagian hitung-hitungan atau menggambar, kita akan coba untuk analisis dulu nih. Kita analisis dari si nilai A-nya. Nilai A-nya itu dia positif ya. Nih, yang berpasangan sama si X kuadrat. Nilai A-nya itu positif 1. Jadi, si grafiknya itu pasti bakalan tersenyum atau terbuka ke atas.
membentuk huruf U gitu. Nah, untuk membuktikan analisisnya itu benar atau tidak, kita akan coba ke bagian hitung-hitungannya. Pertama, kita akan cari si titik potong sumbu X-nya dulu dengan menganggap Y-nya itu sama dengan 0. Jadi kita akan menggunakan persamaan di soal, si X kuadrat dikurangin 4X ditambah 3 sama dengan 0. Persamaan ini kita faktorkan menjadi X min 3 dikali X min 1 sama dengan 0. Lalu selanjutnya untuk X min 3 sama dengan 0, si min 3 nya ini dia itu harus pindah ruas ke sebelah kanan, lalu berubah menjadi positif, dan hasilnya jadinya X sama dengan 3. Ini juga berlaku untuk si X min 1 sama dengan 0. Min 1-nya dia harus pindah ruas ke sebelah kanan, lalu dia berubah menjadi positif, maka hasilnya jadinya X sama dengan 1. Di sini kita udah ketemu ya yang warna biru. Titik potong untuk si sumbu X-nya itu ada 2, yaitu 3,0 sama 1,0 di titik 2 ini. Nah, sumbu X-nya sudah ketemu, kita sekarang nyari buat si sumbu Y-nya ini. Sekarang kita akan menganggap si X-nya itu sama dengan 0, kebalikannya. Tapi kita akan langsung menggunakan si persamaan yang ada di soalnya saja. Jadinya kita pakai persamaan di soal, lalu kita ubah X-nya jadi 0. Jadinya bentuknya seperti ini, 0 kuadrat dikurangin 4 kali 0 ditambah 3. Maka hasilnya Y sama dengan 3. Jadi titik potong sumbu Y-nya itu adalah 0,3. Titik yang merah. Setelah kita tahu 3 titik ini, titik buat si X sama titik buat si sumbu Y, biar komplit, kita akan cari juga titik puncaknya. Maka pertama kita akan nyari si X dulu. Rumus untuk mencari X untuk titik pusat, titik puncak itu adalah min B dibagi 2A. Ngikutin dari soal sebelumnya, kita tinggal masukin nilai-nilainya saja. Di sini B-nya itu minus 4. Jadi kita masukinnya min kurung buka min 4 kurung tutup. Lalu dibagi 2 dikali 1. Nah, negatif dikalikan negatif itu sama dengan positif. Jadi positif 4 dibagi 2 sama dengan 2. X-nya sudah ketemu, kita nyari yang Y-nya. Sama kayak cara tadi, kita langsung masukin persamaan yang ada di soalnya saja. Kita tinggal ubah si X-nya pakai X yang udah ketemu duluan, yaitu 2. Kita masukin, jadinya 2 kuadrat itu sama dengan 4, lalu negatif 4 dikali 2 sama dengan negatif 8, lalu 3. Jadi 4 dikurangin 8 ditambah 3 sama dengan negatif 1. Jadi titik puncaknya adalah 2, negatif 1. Dia titik yang warna hijau ini. 2, negatif 1. Lalu karena kita sudah ketemu semuanya, kita cukup garisan aja. Garis, ngelewatin semua titik ini, maka grafiknya akan seperti ini. Si parabolanya. Parabolanya itu akan tersenyum. Sama persis ya seperti analisis kita sebelum mulai hitung-hitungannya. Sebagai materi bonus yang tidak kalah seru, bagaimana kalau derajat variabel X-nya kita naikkan lagi nih menjadi pangkat 3. Persamaan ini disebut fungsi kubik. Secara visual, bentuknya sangat unik. Dia tidak lurus seperti garis dan tidak berbalik juga nih seperti parabola, melainkan berbentuk lengkungan meliuk seperti huruf S. Kalau nilai A-nya itu positif, grafiknya itu bakal mendaki dari kiri bawah ke kanan atas. Sebaliknya juga gitu. Kalau A-nya negatif, dia bakal turun dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, di tengah-tengah melodi lengkungan ini, ada nih yang namanya titik infleksi atau titik belok, yaitu momen di mana arah lengkungan grafik itu bakal berubah arah. Nah, ini nih contoh sederhana dari si grafik kubiknya ini, yaitu fungsi Y sama dengan X pangkat 3. Di sini buat nyari titik-titiknya itu, pertama kita bakal ubah dulu nih jika X-nya jadi negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Lalu kita cari nilai Y-nya
dan akan ketemu nih nilai X dan Y-nya. Di sini kita tahu nih, titik satunya itu minus 2, minus 8, titik 2-nya itu minus 1, minus 1, lalu selanjutnya ada 0,0, 1,1, dan terakhir 2,8. Karena nilai A-nya itu dia positif, maka seharusnya grafiknya itu nanti dia bakalan naik. Coba kita garisin, dan seperti ini. Dia naik ya. Menarik bukan? Konsep fungsi kubik ini nantinya sangat berguna di dunia informatika. Salah satunya untuk teknik animasi 3D halus yang dikenal sebagai Bezier curve. Untuk menutup sesi pembelajaran kita kali ini, saya akan kembalikan kepada Angel. Wah, luar biasa banget penjelasan dari Abid Rizky, Abid Ibnu, dan Erika tadi. Nah teman-teman, sebagai kesimpulan dari video kita hari ini, sistem koordinat kartesian itu bukan sekedar coretan teori rumit di atas kertas atau papan tulis. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan aljabar dan geometri. Tanpa adanya sistem koordinat ini, dunia digital kita bakal kehilangan arah. Kita nggak akan punya teknologi GPS, game 3 dimensi yang seru, rancangan arsitektur modern, sehingga visualisasi data yang canggih. Jadi, belajar kalkulus dan koordinat itu sebenarnya seru dan dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari. Jangan takut salah, karena dari mencoba kita jadi belajar. Betul banget, terima kasih sudah menonton video pembelajaran kami. Tetap semangat belajar matematikanya ya, dan sampai jumpa di petualangan kalkulus berikutnya. Bye-bye.